Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham sektoral dari finance, keuangan, yang pada perdagangan 22 November 2024 kebanyakan dari emiten-emiten sektor finance ini menguat, termasuk beberapa big bank. Apakah ini pertanda bullish market untuk beberapa bulan ke depan akan dimulai? Semoga saja. Mari kita bahas lebih lanjut. Terlebih dahulu kita bahas IHSG kita yang menguat 0,77%, menguat 54,65 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini sebesar 8,8 triliun. Foreign sale sebesar 3,2 triliun. Foreign buy sebesar 3,1 triliun. Net foreign sale semakin menipis. Semoga pertanda baik untuk beberapa waktu ke depan. Mari kita juga lihat net foreign buy. Ya, akhirnya, alhamdulillah. BBRI mencatatkan net foreign buy sebesar 128,94 miliar, menguat 3,53%. Seperti yang kita bahas di channel Telegram kemarin bahwa open gap down pada perdagangan 21 November 2024 hampir sama dengan open gap down BBRI pada tanggal 19 Juni 2024. Sehingga kalau mau cicil BBRI di harga kemarin 4.250, 4.260 dipersilahkan. Ya, kita sudah mention seperti itu dan ternyata benar hari ini menguat 4.400. Enjoy profit bagi sobat trader yang belum punya BBRI sama sekali kemudian kemarin spekulasi buy, sudah floating profit cukup lumayan. Walaupun ketinggalan, jangan terburu-buru, kita tunggu-tunggu lagi di sekitar 4.300. Untuk sobat trader modalnya banyak, ini cocok sekali untuk trading jangka menengah panjang. Kemudian ITMG net foreign buy 63,52 miliar, menguat 2,10%. BRIS asing akumulasi 60 miliar, menguat 9,67%. INDF asing ada akumulasi 41,36 miliar, melemah 1,97%. United Tractor ada akumulasi asing 35,77 miliar. Goto asing kembali masuk 32,03 miliar, menguat 8,33%, cukup tinggi. Di awal sesi langsung menguat cukup tinggi. ASI asing ada masuk 23,26 miliar, menguat tipis. Film asing ada masuk dan kena tato Uma film. Asing masuk 10,85 miliar sama dengan Telkom 10,85 miliar, melemah. BPNI asing ada akumulasi, UNVR ada akumulasi asing, ITMA ada akumulasi asing. Selanjutnya net foreign sale pada perdagangan hari ini. BBCA 213 miliar. Harganya sama dengan last price pada perdagangan kemarin. BMRI 96,55 miliar, menguat 1,63%. MDKA asing jualan, BRPT asing jualan. Raja asingnya sudah mulai jualan 17,36 miliar, melemah 2,86%. Antam kembali asing jualan 16,4 miliar, melemah 2,68%. INKP Adaro asing jualan, ICBP, BRMS, TINS, AMRT, TINS breakdown support kembali ke 1200, akan kembali ke kandangnya di sekitar 1100 kemungkinan. Mari kita bahas beberapa kondisi IHSG kita terlebih dahulu. Belum sampai support di 7060, ternyata IHSG kita menguat. Penguatan hari ini disertai dengan volume yang cukup bagus ya. Kita perbesar nih. Penguatan pada hari ini disertai dengan volume yang cukup bagus, pertanda baik bagi IHSG kita bahwa kemungkinan akan melanjutkan tren positifnya. Jika kita hanya berkaca pada IHSG, maka ada potensi 7.100 akan menjadi supportnya. Ya, di sini. 7.100 kemungkinan akan menjadi support dari IHSG. Harapannya seperti itu karena sudah
menahan koreksi beberapa waktu yang lalu, menguat hampir ke 7.100, kemudian menguat. Harapannya nanti baru sampai ke 7.100-an, kemudian menguat lagi untuk IHSG kita. Volume pada perdagangan 22 November cukup bagus, disertai net financial yang sangat tipis sekali, 115 miliar. Sudah mulai ada akumulasi dari asing, jualan asing sudah mulai mereda, semoga akan menjadi tren positif untuk IHSG kita. Masih ada banyak resisten, masih ada banyak halangan untuk IHSG bisa mencapai all-time high-nya kembali. Meskipun begitu, ini menjadi kesempatan bagus untuk sebuah trading jangka menengah panjang. Sudah banyak emiten-emiten yang terdiskon. Kalau memang rencananya di hold untuk beberapa waktu ke depan, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk akumulasi berapapun harganya itu saat ini. Kalau memang hold 2-3 bulan ke depan. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, maka harus diatur strateginya bahwa entry-nya di base price-nya. Mari kita bahas satu persatu dari BBCA, Bank Sentral Asia. Pada perdagangan hari ini melemah karena dibukanya gap up ya. Dibuka di harga 9.925, kemudian di bawah turun. Closingnya di 9.850. Selanjutnya ini BBCA, mari kita bahas. Pada perdagangan hari ini 22 November 2024, harganya sama dengan last price perdagangan 21 November 2024. Closingnya di 9.850. Ada asing jualan sebesar 213 miliar. Secara fundamental distribusi besar yang didistribusi oleh BK, RX, BB, TP, KZ yang diakumulasi oleh ZP, YP, SQ, XL, PD. Secara teknikal akan kembali menguji support di 9.800 yang sebelumnya menahan koreksi dari BBCA. Jika mampu bertahan di 9.800, harapannya sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa jika sebulan pas IHSG itu terkoreksi, maka waktu yang tepat untuk reversal adalah di 25 November ya. Namun kalau misalkan lebih sedikit ya berarti 1 bulan lebih sedikit. Harapannya di bulan November ini mampu ditutup dengan bagus ya. Sebelum itu mari kita coba lihat chart IHSG secara time frame weekly. Karena cukup menarik untuk time frame weekly-nya. Ya ini. Secara time frame weekly beberapa waktu yang lalu terkoreksi selama 4 minggu. Berturut-turut terkoreksi 4 minggu. Kemudian di minggu ini, karena ini juga akhir pekan, di minggu ini closingnya dengan candle yang cukup bagus menandakan bahwa koreksi dari IHSG sudah mulai tertahan ya. Jika pada perdagangan Mei 20 Mei sampai 10 Juni yang terjadi adalah terkoreksi 4 minggu, kemudian di tanggal 17 Juni, minggu di tanggal 17 Juni ini candle hijaunya cukup solid lalu menguat. Melemah 4 minggu 1 bulan penuh, kemudian menguat. Nah, ini sudah terkoreksi 4 minggu, sudah mulai tertahan koreksinya. Tinggal 7.100 menjadi support kuatnya. Harapannya di minggu depan, minggu akhir dari bulan November 2024, IHSG mampu reversal setidaknya ke 7.250. Ya, harapannya bisa reversal ke 7.250 atau jika berada di atas 7.300 justru sudah jelas IHSG kita akan reversal. Ini secara time frame weekly-nya sudah tampak mulai tertahan koreksinya.
Kalau BBCA ini kemungkinan akan membentuk double bottom, maka harapannya jika memang terkoreksi jangan lebih turun dari 9.800 ya. Harapannya kalau memang terkoreksi jangan lebih dari 9.800. Jika pada perdagangan Senin 25 November 2024 BBCA dibuka gap down seperti halnya tanggal 11 November ini akan menjadi menarik karena biasanya kalau gap down dibawa turun kemudian menguat. Seperti tanggal 11 November ini gap down cukup dalam kemudian menguat. Sebaliknya kalau dibuka gap up ke atas maka akan cenderung dibawa turun nih. Gap up turun. Ini gap up lagi karena closingnya di sini. Gap up lagi turun. Cukup mudah dikenali karakter dari BBCA ini, maka justru kalau gap down cukup dalam, setidaknya sampai 9.800, gap down di 9.800, justru kesempatan untuk bisa beli di harga murah dapat di 9825, 9.800. Kemungkinan akan terjadi pantulan di area 9.800 untuk BBCA. Jika memang BBCA mampu tertahan di area 9.800, maka akan ada potensi BBCA membentuk double bottom yang resistnya ada di 10.250 ya. Kita coba gambar. Area resistennya ada di sini. Oh, 10.250 ya, sekitaran sini. Harapannya nanti akan membentuk double bottom, kemudian mampu breakout dari 10.250 dan kembali melanjutkan penguatannya untuk BBCA. Kalau memang sobat trader investasi jangka panjang, maka ini cukup menarik. Sudah sangat terdiskon sekali. Kalau yang biasa dollar cost averaging, maka saatnya di waktu-waktu mendekati 9.800 ini harus masuk banyak ya, meskipun strateginya dollar cost averaging. Kalau dapat di harga murah seperti ini, kenapa tidak kita coba masukkan banyak terlebih dahulu, sehingga ketika nanti bulan-bulan ke depan saat sudah naik, masuknya hanya tinggal sedikit, namun tetap floating profitnya berjalan terus. Selanjutnya BMRI, Bank Mandiri, yang pada perdagangan hari ini menguat 1,63%, closing di 6.250. Secara teknikal ada pola bullish engulfing. Di saham BBRI ada pola bullish engulfing di mana candle pada perdagangan 29 November ini dengan candle yang cukup besar menutupi candle pada perdagangan 21 November. Bahkan opennya dibawa turun, kemudian closingnya dibawa naik. Break previous high, benar-benar tampak pola bullish engulfing yang solid dari Bank Mandiri. Ini harusnya menjadi pertanda awal dari Bank Mandiri untuk benar-benar reversal. Maka jika sobat trader ingin hold jangka menengah panjang, saat inilah kesempatan untuk entry di BMRI, Bank Mandiri. Closing di 6.250, opennya di 6.125, low-nya di 6.100. Supportnya ada di 6.100. Jika ada koreksi, justru kesempatan untuk beli di harga bawah. Namun, ini sudah jelas pola pembalikan arah dari downtrend panjangnya yang kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Jika kita lihat beberapa waktu yang lalu memang tampak ada beberapa pola bullish engulfing yang belum benar-benar solid karena memang belum tampak supportnya. Ini di sini ada pola bullish engulfing menguat kemudian
terkoreksi. Karena ini memang masanya masa downtrend dari kenaikan yang cukup tinggi. Nah, sedangkan saat ini koreksinya sudah cukup dalam dan volumenya juga makin mengecil di bawah volume MA20-nya. Lalu 6100 ini merupakan support yang cukup solid di beberapa waktu yang lalu yang menahan koreksi dari BMRI. Bahkan support terkuatnya ada di 5.700. Ya. Harapannya hanya sampai 6.100 sampai 6.000 saja. Bank Mandiri terkoreksi kemudian mampu reversal. Jika melihat pada candle perdagangan hari ini, semoga saja support kuatnya dari 6.100 sehingga kalau spekulasi buy di 6.250 juga tidak terlalu jauh dengan area supportnya. Meskipun kalau breakdown dari 6.100 justru silahkan untuk tambah beli, tambah banyak. Harapannya nanti ada window dressing di akhir tahun dan bisa take profit untuk 3-4 bulan ke depan. Secara fundamentologi ya, distribusi yang cukup besar, asing jualan 95 miliar, BK, ZP, CPTP, YU, RX, BB, AK, YP yang akumulasi. Akan masih dimungkinkan untuk terkoreksi lagi ke 6.100 sebelum benar-benar reversal. Meskipun sudah ada tanda-tanda bullish engulfing di Bank Mandiri. Namun jika dapat lebih murah, jika dapat di harga diskon, kenapa kita harus beli di harga mahalnya? Kalau memang modalnya banyak, ya beli di beberapa harga sehingga average price-nya cukup bagus. Namun kalau turun dari 6.100, tidak perlu batasi risiko, tidak perlu amankan modal, justru cari modal lagi, average down lagi. Kita sudah cukup positif untuk beberapa emiten Big Bang bisa segera reversal dari koreksinya yang sudah terjadi sejak 4 minggu terakhir. Halnya BMRI yang juga menguat, namun penguatannya ini terjadi gap up di awal sesi, sehingga masih belum benar-benar solid untuk kenaikan dari Bank Negara Indonesia. Secara fundamentologi sudah mulai ada akumulasi sedikit yang diakumulasi oleh AK, IF, ZP, CC, CPMG yang didistribusi oleh BK, RX, NI, YP, TP, PD. Secara teknikal berhasil break previous high, namun opennya gap up, sehingga dimungkinkan untuk BBNI kembali terkoreksi setidaknya ke 4.700 ya. Terkoreksi ke 4.700, kita buatkan support terdekat. Jika BBNI terkoreksi ke 4.700 maka menjadi suatu hal yang wajar. Justru kesempatan untuk sobat trader bisa spekulasi buy di dekat 4.700. Kalau support berikutnya ada di 650 yang juga menjadi area konsolidasi ya. Di 4.700 ini sempat menjadi area konsolidasi dari BBNI sebelum melanjutkan kenaikannya beberapa hari. Maka kalau ada koreksi dari BBNI, jika sobat trader ingin spekulasi buy untuk trading jangka menengah panjang, pantau-pantau saja BBNI terkoreksi ke 4.700 ke 4.650. Seperti halnya BMRI, BPCA tidak ada cut loss untuk BBNI. Kalau makin turun justru makin dibeli. Semoga nanti bisa juga menjumpai window dressing di akhir tahun. Harapannya seperti itu. Karena sudah koreksi cukup dalam ya. Jika kita lihat chart secara weekly. Ini sudah terkoreksi 5 minggu. 5 minggu cukup lama. BMRI 4 minggu. Ya 5 minggu sama. 5 minggu. Berarti sudah 1 bulan lebih nih. Koreksinya Big Bang ini sudah 1 bulan lebih. Maka
sudah seharusnya di level harga saat ini adalah harga diskonnya, ya, harga diskonnya, sehingga wajar jika memang sobat trader ingin untuk mulai cicil beli dalam jumlah banyak, dan memang sudah saatnya untuk spekulasi buy dalam jumlah banyak. Meskipun belum ada dana asing masuk di BBNI yang cukup masif, bahkan tercatat net foreign sale sebesar 121 miliar, namun ini secara weekly. Tercatat net foreign buy hari ini 9 miliar tipis saja. Nah, namun ini masih tidak disertai dengan volume yang cukup solid, ya. Tidak disertai dengan volume yang cukup solid, sehingga ada kemungkinan untuk BBNI kembali terkoreksi kembali ke 4.700. Dan beberapa waktu yang lalu, sebagai bahan edukasi, ada pola bearish divergence yang terjadi di Bank Negara Indonesia yang kemudian membuatnya koreksi cukup dalam. Ini harganya mengalami penurunan, namun osilator dari RSI stokastik justru mengalami kenaikan. Dari kondisi ini, ada pola bearish divergence yang membuat Bank Negara Indonesia tidak mampu breakout lagi, kemudian justru terbawa koreksi berminggu-minggu. Nah, kenaikan pada 22 November ini tidak perlu dikejar. Yang jelas ini menjadi suatu hal positif bagi sobat trader bahwa koreksi dari beberapa emiten Big Bank termasuk BBNI kemungkinan sudah mereda dan sudah mulai bisa untuk dicicil dalam jumlah banyak jika memang hendak untuk di hold jangka menengah panjang. Metodenya lebih baik mencicil. Closing di 840, tunggu koreksi saja. Selanjutnya BBRI, emiten sejuta umat, Bank Rakyat Indonesia yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 3,53%, disertai dengan akumulasi dari asing sebesar 128 miliar. Menguat 3,53%, secara bandarmologinya ada akumulasi yang cukup lumayan, small akumulasi di BBRI, didistribusi oleh AK, KZ, YP, AG, XCXG, diakumulasi oleh BK, CC, YU, RX, ZP, AI, CP. Masih akan ada koreksi lanjutan untuk BBRI. Namun harapannya koreksinya tidak lebih rendah dari 4.250, ya. Pada perdagangan hari ini open di 4250, low-nya di 4250, open low, kemudian menguat 3,53% ke level 4.400. Ada beberapa skenario untuk BBRI ini adalah inverse head and shoulder, ya. Ini shoulder, ini head, kemudian shoulder. Maka harapannya jika ada koreksi dari BBRI lagi mentok, harapannya hanya sampai ke 4.300. Jika memang mentok sampai 4.300, maka benar akan terbentuk pola head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. Shoulder berikutnya harapannya tidak lebih turun dari 43 ya 4.300. Apalagi harapannya tidak lebih turun lagi dari 4250, ya. Tidak membentuk lower low. Sehingga lebih menjadi meyakinkan lagi kalau tetap berada di 4250 bagi sobat trader untuk bisa average down kalau yang punya di harga atas, atau untuk bisa trading jangka menengah kalau yang belum punya sama sekali, karena kemungkinan BPR ini akan ke 5.000 kembali, ya. Kalau dari 4.250 ke 5.000, coba kita ukur ke 5.000, 17%.
masih ada absen 17% dari support ke atas. Tinggal di hold 3 bulan 2 bulan. Jelas bisa mendapatkan return lebih besar daripada deposito, return lebih besar daripada obligasi, return lebih besar daripada reksadana pendapatan tetap. 17% 3 bulan saja. Namun harus sabar. Kalau memang ingin trading jangka pendek, gunakan modal sedikit saja. Modal banyaknya dimasukkan di emiten-emiten yang memang bisa mendatangkan profit jelas seperti ini. Sehingga kalaupun di trading jangka pendek terjadi cut loss, keuntungan dari emiten yang besar seperti ini, yang kita masukkan modal dalam jumlah besar, bisa menutupi kerugian-kerugian dari emiten-emiten trading jangka pendek. Harapannya seperti itu. Ya, ini yang kita bahas kemarin. Open gap down pada perdagangan 21 November. Ya, open gap down pada perdagangan 21 November. Kemudian langsung menguat. Ini polanya kita samakan dengan tanggal 19 Juni. Ya, di sini 19 Juni 2024. Saat BBRI gap down di 19 Juni. Opennya di 4100, low-nya di 4090, kemudian sempat menguat namun di bawah koreksi. Lah setelah itu naik, tidak pernah kembali ke 4100. Nah, maka skenario dari BBRI untuk perdagangan 25 November 2024 memang ada beberapa kemungkinan. Apakah memang akan lanjut naik seperti pada perdagangan 20 ke perdagangan 21 ini? Koreksinya cukup dalam, namun kemudian naik. Nah, meskipun indikator lain mengatakan bahwa kenaikannya disertai dengan volume yang lebih besar daripada volume koreksinya. Indikatornya mengatakan seperti itu, maka ada kenaikan. Kalau BBRI pada saat ini volume perdagangan 22 November masih belum begitu besar ya. Volumenya masih belum begitu besar, masih di rata-rata volume 520-nya. Sehingga jika memang ada koreksi ya koreksi wajar, namun kalaupun ada kenaikan kemungkinan akan bisa mentok ke EMA 20 di 4540, 4530, 4520. Ya, jika ada kenaikan kemungkinan akan mentok di EMA 20 lalu kembali terkoreksi. Maka metodenya adalah nyicil, termasuk kemarin sudah kita sampaikan untuk bisa mulai nyicil BRI di 4250, 4260. Selanjutnya BRIS, Bank Syariah Indonesia, yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 9,67%, closingnya ada di 2.950, sempat menguat ke 2.970, namun kemudian closingnya di bawah turun ke 2950. Beberapa waktu yang lalu terbentuk pola bearish divergence dan benar BRIS mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini ya, ada pola bearish divergence, harganya turun, momentumnya naik. Nah, saat ini kondisinya adalah BRIS mampu bertahan di atas EMA 20, di atas support 2650. Namun kondisinya setelah berhasil breakout dari EMA 20, saat ini pas berada di bawah dari EMA 50. Kebentuk EMA 50 di level harga 2970, sehingga tadi hacknya pun hanya sampai ke 2970. Nah, ini kenaikannya cukup bagus, disertai dengan volume yang cukup besar dan disertai dengan akumulasi dari asing sebesar 60 miliar. Namun secara teknikal ini rawan terkoreksi karena pas berada di MA 50-nya, sangat rawan terkoreksi. Maka kalau memang ada koreksi-koreksi, justru
bisa untuk spekulasi buy. Kemungkinan akan ada koreksi minor ke 2900, 2880 ya. Atau mungkin bisa juga kembali ke 2800-an. Jika ada koreksi di Bank Syariah Indonesia, justru kesempatan untuk entry baru atau untuk average up yang sudah punya dari harga bawah. Di saham yang kenaikannya tinggi disertai dengan volume yang cukup bagus, maka kalaupun terjadi koreksi sampai ke 2900 atau bahkan terkoreksi sampai ke 2850, justru kesempatan untuk bisa manfaatkan koreksinya karena sedang terdiskon untuk bisa average up atau entry baru. Nah, kalau sudah terkoreksi cukup dalam seperti itu, kemungkinan akan ada perlawanan. Nah, ketika ada perlawanan, kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Bayarnya kemungkinan akan berebutan untuk bisa mendapatkan bridge di harga murah. Seperti halnya TLKM yang setelah naik tinggi, kemudian terkoreksi cukup dalam, hari berikutnya naik kencang. Selanjutnya BPTN, Bank Tabungan Negara, yang pada perdagangan hari ini melemah 0,33%. Secara teknikal masih berada di atas support 1230. Secara bandarmologi netral, asing distribusi 4 miliar, yang distribusi LG, BK, MCOD, AK, KZ, yang akumulasi YP, AZ, CP, CCXL. BPTN ini lebih cenderung mengikuti dengan pergerakan dari saham-saham sektor properti. Sehingga kalaupun ada kenaikan di beberapa saham-saham Big Bank seperti BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, bahkan BRIS tidak akan begitu berpengaruh ke BPTN karena BPTN sentimennya bersama dengan sektor properti, sehingga ketika memang emiten Big Bang yang lain sudah naik beberapa bulan terakhir tidak sejalan dengan pergerakan dari BPTN yang memang kondisinya adalah beberapa emiten properti di beberapa bulan yang lalu sering banyak terkoreksi. Kalau mau naik sebentar kemudian terkoreksi cukup dalam. Nah, BPTN mengikuti kondisi dari sektor properti tersebut. Kalau sektor propertinya lesu koreksi, maka BPTN akan mengikuti dari sektor propertinya. Pas dekat dengan support 1230, kalau memang untuk investasi jangka panjang bisa spekulasi buy. Kalau memang hanya untuk trading harus dikombinasikan dengan pergerakan dari emiten sektor properti yang pada saat ini mungkin masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Silahkan dipilih kalau memang ingin spekulasi buy di BPTN. Selanjutnya Arto, Bank Jago, yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 2,63%, closingnya di 2730, disertai dengan distribusi dari asing sebesar 4,2 miliar. Volume perdagangan hari ini cukup bagus, disertai dengan small akumulasi yang diakumulasi oleh LG, SK, CC, BB, GRDX yang didistribusi oleh AK, YP, OD, YC, XL. Sudah mampu breakout dari MA 200 dan MA 20. Belum ada koreksi yang cukup dalam dari Arto, sehingga kalau punya dari ke bawah masih bisa di hold karena belum ada tanda-tanda untuk reversal dari Arto untuk melanjutkan kenaikan, ya belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan kenaikannya, maka
Kalau belum punya dari ke bawah, lebih baik tunggu-tunggu koreksi. Setelah berhasil breakout dari pola double bottom yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sini, berhasil breakout dari pola double bottom, kemudian menguat cukup tinggi, dan memang beberapa sobat trader belum kita buatkan trading plan untuk Arto, namun kita buatkan trading plan untuk BBB, yang kemudian BBB juga menguat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, Arto ini breakout double bottom resisten di 2600 ya, cukup tinggi. Breakout dengan open gap up. Biasanya kalau open gap up seperti ini, kalanya akan segera ditutup. Nah, maka lebih baik tunggu-tunggu koreksi saja. Kalau memang sudah punya di bawah, masih bisa di hold. Silakan di take profit jika belum mampu menembus 2800 ya. Ini kemungkinan masih akan ada usaha ke 2800 dulu sebelum nanti kemungkinan akan ada koreksi. Jika belum mampu menembus di 2800. Harga saat ini tanggung, supportnya terlalu jauh, resistnya terlalu dekat, dan entah bisa akan melanjutkan kenaikannya atau justru di bawah koreksi. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu kalau memang belum punya Arto. Kalau sudah punya masih bisa di hold sampai nanti patah tren. Ini sudah reversal dari downtrend minornya ya. Setelah beberapa waktu yang lalu membentuk head and shoulder, head shoulder breakdown. Ini sudah kembali uptrend dari downtrend minornya membentuk double bottom, akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk Bank Jago. Selanjutnya BBYP, Bank Neo Commerce. Pada perdagangan hari ini tampak melemah 8,67% lantaran pada perdagangan 21 November ditutup dengan gap up ya, ditutup dengan gap up namun volumenya kecil. Nah, transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar. Besarnya transaksi ini tidak hanya transaksi dari trader-trader yang jualan, namun ada yang beli, sehingga ada ekor yang cukup tinggi di Bank Neo Commerce. Sudah kita buatkan trading plan ketika jelas tertahan di support 230, kemudian kita buatkan trading plan di last price-nya 244. Pada perdagangan 12 November menguat cukup tinggi meskipun beberapa sobat trader belum bisa jualan di harga tertingginya 22%. Tadi sudah ada beberapa sobat trader yang posisi jual ya. NJ profit bagi sobat trader yang sudah punya dari 244 sudah floating profit. Kalau mau di hold masih ada potensi, namun kalau sudah habis ya tidak apa-apa, yang penting sudah realisasikan profit. Kemarin yang akumulasi cukup besar MG, pada perdagangan hari ini distribusi paling besar MG, XC, CC, NI, SQ, yang akumulasi SCP, PD, LZ, XL, YB. Secara teknikal ini akan berpotensi melanjutkan kenaikannya, namun bagi sobat yang mempunyai dari ke bawah, lebih baik tunggu koreksi ke 260 ke 250 ya. Closing di 274 ini cukup tinggi. Kalau sudah punya dari bawah masih bisa di hold, kalau belum punya bisa tunggu-tunggu koreksi terlebih dahulu. Atau kecuali memang ada momentum yang cukup menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Dibuka gap down ya, gap down kemudian dibanting turun karena memang kemarin closingnya gap up, turun sampai ke 254 low-nya, namun kemudian ada perlawanan akhirnya menguat closing di 274. Masih akan ada kenaikan lanjutan untuk Bank Neo Commerce kemungkinan besar ya, karena Bank Jago juga mengalami kenaikan beberapa hari belakangan terakhir, ini akan segera menyusul
meskipun akan ada koreksi-koreksi minor ke 250 ke 260. Selanjutnya Agro, Bank Raya Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi ternyata, 5,31%, berbarengan dengan Bank Neo Commerce yang menguat. Bank Raya Indonesia juga menguat, disertai dengan normal akumulasi yang diakumulasi oleh DR, YP, CCXA, PD, distribusi oleh AT, AK, CP, HDNI. Secara teknikal, breakout pola double bottom, resistennya ada di 236, closing di 238, masih belum benar-benar solid ya, kecuali memang bertahan di atas 240, maka ada potensi kenaikan lanjutan. Bank Raya Indonesia menjadi menarik karena memang ada kenaikan disertai dengan akumulasi dan volume meningkat. Ya, ini volume tampak meningkat. Volumenya meningkat ya. Maka akan berpotensi untuk agro melanjutkan kenaikannya menuju ke 250 ke 250. Target resist berikutnya ada di 250. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk Bank Raya Indonesia di perdagangan 25 November 2024. Akan cukup menarik. Kalau BBYB ini sudah belum jelas arahnya, sudah floating profit kalau sudah punya dari ke bawah, sudah lebih dahulu dan memang lebih volatil BBYB, maka kita bisa spekulasi buy dulu di agro saat koreksi. Nanti kalau sudah sampai ke resisten kita bisa take profit. Harapannya ketika ini nanti pas sampai resisten, BBYB-nya terkoreksi sehingga kita di sini profit jual, bisa untuk beli BBYB yang terkoreksi. Harapannya seperti itu. Semoga saja, meskipun pergerakannya hampir mirip-mirip ya, namun pada perdagangan kemarin ya pergerakannya tidak sama. Pada perdagangan 21 November ini tidak sama. Agro terkoreksi, BBYB-nya menguat. Semoga, berarti agro terlebih dahulu. Jika sobat trader belum punya emiten dari bank digital, silahkan spekulasi buy di agro. Kalau sudah punya, harusnya punya di Arto yang sudah naik duluan, atau punya di BBYB yang juga sudah naik pada perdagangan hari ini dari last price yang ada di hari kemarin 244. Selanjutnya BTPS Bank BTPN Syariah yang telah mencapai all time low-nya di 900. Low-nya ada di 905. Ini low-nya di 900 ya, 905. Low-nya ada di 905. Pada perdagangan hari ini menguat 2,75%, masih belum ada tanda-tanda yang bagus ya, meskipun secara candle ini cukup bagus, secara teknikal cukup bagus, namun hanya untuk trading jangka pendek saja. Belum benar-benar untuk bisa ditradingkan jangka menengah panjang karena belum ada indikator volume yang meningkat cukup drastis ya, volumenya masih biasa, sehingga kenaikan pada perdagangan 22 November ini sifatnya hanya pantauan sesaat karena memang pas di dekat support 900 ya. Tertahan support 900, tertahan support 900. Kalau sudah tertahan seperti ini, kemana lagi kalau tidak naik? Akhirnya BTPS naik menguat 2,75%. Nah, apakah akan ada kemungkinan naik ke 950? Bisa saja. Apakah ada kemungkinan naik ke 1000? Bisa saja. Apakah ada kemungkinan breakout 1000? Sepertinya susah. Jika melihat volume pada perdagangan hari ini masih kecil. Kecuali nanti memang saat mendekati 950 berhasil breakout 950 dengan volume besar. Nah, ada potensi-potensi bahwa 1000 mau di breakout sehingga harapannya BTPS berhenti dari downtrend panjangnya. Itu analisa trading saham harus secara bertahap
ya. Dari hari ke hari dianalisa dari time frame 1 jam, time frame 4 jam, time frame 15 menit. Kita pantau secara berkala kira-kira strateginya seperti apa, kira-kira arahnya kemana. Kalau untuk trading jangka menengah lebih bisa dilihat dengan pola-pola tertentu yang itu juga dengan rentang waktu yang panjang. Kalau untuk trading jangka pendek, cara melihatnya juga dengan sudut pandang jangka pendek. Misalkan ini ada kenaikan di sini disertai dengan volume kecil. Nah, resistennya di 950, maka besar kemungkinan untuk bisa ke 950. Namun apakah besar kemungkinan ke 1000? Ya belum tentu kalau hanya melihat dari sudut pandang sini. Namun kalau melihat dari sudut pandang nanti akan ada koreksi lagi, kemudian menguat lagi ke 950, ada potensi membentuk double top, double bottom. Nah, ketika sudah ada pola double bottom seperti itu dan berikut 950, maka ada potensi ke 1000. Saat ini lebih baik fokusnya di resist 950. Kalau untuk trading jangka pendek silahkan, namun kalau untuk trading jangka panjang lebih baik memilih emiten-emiten lain yang jelas kemungkinan besar akan ada window dressing di akhir tahun 2024. Selanjutnya PNLF yang pada perdagangan hari ini melemah cukup dalam 2,67%. Selamat bagi sobat trader yang sudah menonton video Joy Trader di sektor finance beberapa waktu yang lalu, di mana kita menemukan pola bearish divergence dan benar pola tersebut terrealisasi. Breakdown dari EMA20, breakdown dari EMA50, dan sudah membentuk lower low. Low di sini adalah di harga 444, namun perdagangan 22 November sudah membentuk low yang baru di 438. Meskipun koreksinya makin tidak ada volume, bukan berarti koreksinya wajar, ya, bukan berarti koreksinya wajar. Justru dengan semakin tidak adanya volume seperti ini, berarti momentumnya semakin melemah. Semakin melemah, semakin wait and see kalau memang untuk trading jangka menengah panjang. Secara fundamental norma distribusi yang distribusi AZSS, KZ, CC, LG, YP yang akumulasi MG, AK, XL, SQ, PD, XC. Saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Panin Financial. Sudah tidak kita masukkan watchlist lagi sejak breakdown dari EMA20, ya. Sengaja tidak kita bagikan watchlist lagi, trading plan lagi sejak breakdown dari EMA20 karena sudah patah tren. Dan meskipun naik di sini juga kita tidak punya trading plan, tidak kita mention di grup karena sudah sangat rawan sekali untuk ini hanya pantauan sesaat lalu terkoreksi lanjutan, dan benar terkoreksi kembali membentuk lower low. Maka target koreksi berikutnya adalah di 422, ya, 422, 400 terdekat ya jelas 430, berikutnya 420, 422. Kemungkinan PNLF akan lanjut koreksi ke area tersebut. Jika nanti PNLF sudah ada area konsolidasinya, nanti kita bisa pantau-pantau lagi. Setelah beberapa waktu cukup uptrend, tertahan 520 naik itu sudah patah tren. Ini makin menunjukkan patah tren. Bentar lagi MA20-nya akan dead cross dengan MA50. Ketika itu sudah terjadi, maka PNLF akan cenderung sideways, ya, akan cenderung sideways, sehingga hanya untuk trading jangka pendek saja di tektokan, jual di support, beli di resisten, jual di support, beli di resisten. Kemungkinan nanti strateginya seperti itu sebelum memang ada momentum kuat lagi di Panin Financial. Selamat bagi sobat trader yang memilih untuk wait and see dari PNLF setelah breakdown dari MA20. Lebih baik batasi risiko, amankan modal, kita coba spekulasi buy di emiten-emiten yang lain. Begitu pula dengan SRTG, sesuai dengan yang kita bahas di pembahasan sektor finance, ini juga termasuk emiten yang kita temukan ada pola bearish divergence dan benar breakdown dari support
2200 cukup dalam, kemudian sempat menguat 2 hari pada perdagangan 19 November menguat, pada perdagangan 20 November menguat, namun kemudian 21 terkoreksi, 22 terkoreksi. Closing 22 November ada di 2190, sempat koreksi ke 2150, kemudian menguat. Jika syarat tekan pertama akan melanjutkan kenaikannya, maka harus breakout terlebih dahulu resisten di 2300, 2280 ya. Kemungkinan jika memang syarat tekan pertama akan melanjutkan kenaikannya, maka akan membentuk double bottom terlebih dahulu. Ini bottom yang pertama, kemudian ini ya koreksi setidaknya ke 2050 lah. 2050, 2000. Nah, ketika ada koreksi ke arah situ, nanti bisa kita spekulasi buy. Nah, Saratoga bisa dipasang alert ya, Saratoga bisa dipasang alert peringatan kalau sampai ke 2100 bisa dimasukkan watchlist, bisa dipantau. Pola bearish divergence kita temukan di sini, harganya turun, momentumnya naik. Ya. Atau di sini harganya turun, momentumnya naik. Sudah pertanda kurang bagus untuk Saratoga Investama dan benar terkoreksi pantulan sesaat, terkoreksi breakdown. Saat ini pantulan sesaat terkoreksi. Nah, tinggal nanti penentuannya apakah Saratoga Investama akan tetap bertahan di atas 2000 atau breakdown dari 2000. Kalau breakdown dari 2000, maka akan ada koreksi lanjutan ke 1900 ke 1800, bisa ke MA 200-nya. Lebih baik untuk saat ini wait and see terlebih dahulu, kecuali nanti jelas bahwa Saratoga Investama terbukti mampu bertahan di atas 2000, lalu untuk spekulasi buy dipersilahkan. Kita lihat cara bantermologinya, netral-netral saja, karena memang pergerakannya sangat tergantung dengan Adaro energi. Maka ketika memang Adaro naik beberapa waktu yang lalu, Saratoga ikutan naik. Yang distribusi LG, YB, AZ, SG, yang akumulasi CC, YU, TB, YB. Saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Saratoga Investama. Selanjutnya Bovin, ini yang lebih menarik daripada Saratoga yang sudah membentuk double bottom terlebih dahulu, yang kemungkinan besar akan mampu melanjutkan kenaikannya. BFI Finance Indonesia pada perdagangan hari ini kembali melemah 0,54%, closingnya di 920. Namun ini menjadi kesempatan untuk sobat trader yang ingin trading jangka pendek menengah. Ini salah satu emiten yang cukup nurut sekali teknikalnya, cukup mudah untuk dianalisa, cukup mudah untuk kita bisa ikuti pergerakannya. Setelah mampu breakout dari pola double bottom, langsung menguat ke 950. Nah, tertahan di EMA 20, maka kemudian koreksi 2 hari. Koreksi 2 hari ini dengan volume yang kecil, bahkan volume 2000 November ini sangat kecil. Pertanda bahwa memang jualannya tidak begitu masif dan buyer-buyer yang sudah menyadari ke bawah lebih memilih untuk hold, bahkan lebih memilih untuk ikut antri akumulasi jika ada yang jualan di harga murah. Tinggal 25 November, 2 November nanti apakah memang akan lanjut koreksi ke 900 atau langsung naik. Kalau lanjut koreksi, justru kesempatan kita dapat harga murah. Bisa antri di 900 sampai 915 ya, range sekitar situ akan menjadi best price dari Bovin. Akan lebih baik jika memang jelas besok terkoreksi ke 905, justru kita bisa masuk banyak untuk nanti manfaatkan swing trading dari BFI Finance Indonesia. Akan ada potensi Bovin melanjutkan kenaikan ke 950, bahkan berpotensi besar mampu breakout 950 kemudian menguat ya. Di sini sudah break out dari pola double bottom, harusnya 900 ini akan menjadi support tepatnya. Kenaikan pada perdagangan 20 November disertai dengan volume besar dan breakout, maka harusnya 900 menjadi support kuat. Kalau bisa dapat harga deal 900 justru makin menarik.
Secara bundaran rugi ada peak akumulasi. Oh, namun ternyata yang akumulasi XC. Yang distribusi BB, AZ, AK, LJTP, foreign sale sebesar 870 juta. Yang akumulasi besar XC, cukup besar nih, 930 harganya. Price average dari XC 930, DX 928, XL 923 ya. Retail-retail sudah tahu bahwa ini akan menjadi menarik. Asing distribusi, namun belakangan asing distribusi. Meskipun begitu, secara teknikal jelas ini 900 ada di support kuatnya. Maka jika ada koreksi ke 900 bisa untuk dapat harga diskon dari Bovin. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk perdagangan 25 November 2024. Semoga langsung jalan, atau kalaupun tidak langsung jalan terus koreksi, juga harapannya sobat trader bisa dapat harga lebih murah untuk Bovin. Terakhir, CMAS sektor finance yang coba kita bahas karena cukup menarik dan kita buatkan trading plan sehingga kita coba bahas. Pada perdagangan 22 November ini diakumulasi cukup besar oleh YP, ZP, MU, YP 13.000 lot, ZP 10.000 lot, average buy-nya dari 134 sehingga baru floating profit sedikit. Yang distribusi IH, PD, CC, AT, YU kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk JMAS. Meskipun asing distribusi, namun memang saham ini tidak dipengaruhi oleh pergerakan asing, hanya lokalan saja. Sebenarnya ini tampak seperti koreksi, namun karena dibukanya di harga 125 sehingga candlenya hijau. Padahal sebenarnya ini seperti candle koreksi. Semoga koreksi dengan dibuka gap down ini cukup bagi JMAS yang harapannya bisa melanjutkan kenaikannya kembali ke 145 ya. Belum mampu breakout dari 145 kemudian dibawa turun gap down, namun closingnya diangkat naik. Nah, harapannya nanti bisa kemudian melanjutkan kenaikan ke 145 kembali. Volumenya ternyata cukup kecil ya. Volume ternyata cukup kecil. Dari bandarnya belum mau menggoreng harganya diangkat naik sehingga volumenya cukup kecil. Nah, harapannya segera ada keramaian kembali di JMAS. Setelah breakout dari pola double bottom ya. Di sini ada pola double bottom yang berhasil di breakout JMAS. Di sini ini berhasil di breakout oleh JMAS, ada di 120 ya, 120 sehingga 120 ini menjadi support dari asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi. Nah, pada perdagangan 22 November low-nya ada di 125, sudah hampir dekat dengan support. Harapannya memang dibawa turun sehingga beberapa bandar, beberapa big money bisa dapat di harga murah. Namun nyatanya YP, ZP ini pun juga tidak dapat di harga murah. Mereka average price-nya di 134, 134. Nah, berarti masih akan ada kenaikan lanjutan. Harapannya seperti itu. Peak akumulasi YP, ZP akumulasi di 134, masa mereka mau jualan hanya di 135? Kan harapannya tidak. Harapannya naik ke 145 atau bahkan naik kembali ke 160 ke 180. Sudah breakout double bottom, maka harusnya segera reversal. Nanti jika ada kenaikan cepat seperti 29 Oktober ini, kenaikan cepat, bandingan cepat, lebih baik jual habis sebelum nanti dibawa turun cukup dalam. Kita pantau-pantau lagi. Nanti pola
asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi seperti apa ketika market berjalan. Kalau memang sudah seharusnya untuk TP habis, ya kita lakukan TP habis, jangan sampai tersisa sebelum nanti di bawah turun, bisa BEP, bisa floating loss. Inilah beberapa pembahasan terkait saham dari sektor finance yang cukup banyak. Ada beberapa yang sudah bisa untuk diakumulasi, ada beberapa yang sudah bisa untuk dari jangka pendek, ada beberapa yang justru sudah jalan terlebih dahulu. Tinggal Sobat Trader suka dengan emiten yang mana, suka dengan pergerakan yang mana, tinggal dipilih sendiri sesuai dengan pilihan Sobat Trader masing-masing. Karena keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing, keuntungan, kerugian ditanggung masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.